Shalom Aleichem Beshem Amasia. Selamat malam Bapak Ibu dan saudari yang dikasih Tuhan, maupun saudara-saudari Muslim ya yang ada di Room WFM mungkin, dan juga yang ada di live channel-channel YouTube yang mensiarkan acara ini. Malam hari ini kembali Sang Penggugat hadir untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kok bisa Al-Quran kitab dongeng jadi kitab suci. Ini dia yang jadi tema. Sebelum masuk ke pembahasan tema ini yang nanti disampaikan oleh Sang Penggugat, marilah kita menyiapkan waktu kita untuk berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, malam hari ini Sang Penggugat akan beracara. Engkau yang mengurapi dia untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan tentang materi malam hari ini. Tutup bungkus kami juga dalam darah anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Bapa surga, berikanlah kami internet yang lancar, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga untuk ke-16 channel yang dicantolin siaran ini, Tuhan juga berkati channel ini, supaya menyampaikan hal-hal yang mengandung edukatif dan menambah wawasan. Terpujilah namamu ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa Sang Penggugat. Ya. Sang Penggugat, selamat malam. Selamat malam semuanya. Shalom Bu. Sang Penggugat, saya di depan dulu. Kita siap-siap menggoncang ya, siap-siap kita merasakan gempa bumi. Gempa buminya hanya setempat, gempa bumi di RT 6. Karena kali ini pendekar Sang Penggugat akan membawakan satu hal sebenarnya sudah sering dibahas dan sudah pernah dibahas, tapi kita korek-korek lagi, kita bahas lagi lebih dalam dengan Sang Penggugat. Gimana, Bro? Yo, siap. Ya, tapi Sang Penggugat kali ini tetap didampingi oleh dua betina dari US. Ya, Sang Penggugat didampingi kayak minggu lalu ya. 2 minggu. Nah, kita kembali lagi. Kita mau tahu kok bisa kitab dongeng ini bisa menjadi kitab suci. Ya, bagaimana Bu Dewi Bulan? Ayo, kita lanjutkan. lanjutkan. Saya dengar itu ada puisi masuk ke situ juga, Bro. Puisi apa tuh? Iya, kalau puisi nanti Bu, itu bagian Puisi belakangan. Dewi Bulan. Puisi gue, puisi jerawat. Jangan dong. Ayo Bro, silakan Bro, tampilkan. Ya, waktu dan tempat, silakan. Ya, oke, saya tampilkan dulu ya. Kita bisa lihat ini ayat Al-Quran. Ya, ini yang ditampil di layar apa ini? Ayat Al-Quran kan? Ya, yang surat 7203 ya. Namanya. Iya, betul. Oke. Kita lihat ya di surah Al-A'raf ayat 203 ini ya. Kita bacakan. Jika engkau Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka. Aja, Bro. Ya? Gue bacain aja, lu tinggal menjelaskan aja ya. Oke, siap. Gue bacain ya. Jika engkau ini dikurungin Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, nah ini merekanya siapa? Mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Gedebuk. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku, dikurungin Al-Quran. Ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bro, di sini kok ada kata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu, Bro? Ini gimana, Bro? Iya, gini ya. Kalau kita lihat dari ayat ini ya, Quran ini mengatakan gini,
Quran ini adalah bukti-bukti nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman, gitu ya. Tapi masalahnya gini, orang-orang zaman dulu juga sudah tahu, gitu loh. Kalau ini adalah kitab dongeng, kita lihat coba. Nah, ini dia. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau dalam kurung Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Padahal kami menjadikan di hati mereka penutup. Dalam kurung lagi, sehingga mereka tidak dalam kurung memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat. Jika mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak beriman padanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini tiada lain hanyalah dongengan orang terdahulu. Jadi zaman-zaman Orang dulu zaman aja dulu juga sudah tahu ya bro ya kalau itu nih si Quran ini ya memang kitab dongeng. betul. Jadi mereka ini sebenarnya sudah pada tahu ini. Orang-orang di zamannya Nabi Muhammad aja tahu gitu loh. Ya. Kita kasih satu ayat lagi deh. Biar lebih jelas ya. Di ayat 32. Surah 8 ayat 32. Ya. Catat. Catat. Muter lagi internetnya. Catat. Muter lagi. Aduh. Nah dia. Ya. Ingatlah ketika mereka dalam kurung orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika dalam kurung Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit, dan datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Udah tuh. Azab yang sangat pedih gitu ya. Padahal mereka tahu nih. Sungguh kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Gitu ya. Jadi dari sini aja kita bisa lihat bahwa ini kitab sebenarnya kitab tidak lebih dari kitab dongeng. Orang-orang zaman dulu udah tahu kalau ini cuma kitab dongeng gitu. Ya. Itu termasuk dongeng yang Seven Sleeper itu ya bro ya? Banyak, Bu. Banyak. Ya. Ini aja total yang saya kumpulin udah 44 halaman. Ya. No, baca deh sampai gempor. Oke, kita main cepet biar happy saja. Ya. Mungkin bawahnya tadi pelan-pelan bro, pelan-pelan satu ayat, terus teman-teman mikir dulu gitu loh, ngebayangin dulu gitu loh. Jangan Bu. Bro. Mereka susah mikir, udah jangan. Ya, kita lihat ya. Ini salah satunya tentang malaikat ya. Dalam kitab Enok, malaikat diciptakan dari api seperti iblis sama ya. Nah, kita lihat di surat 35 ayat 1 ya. Segala puji Allah bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Ya, yang mempunyai sayap ya. Masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allahnya nggak tahu sayapnya ada berapa. Jadi nggak jelas. Nah, itu waktu Jibril ada di goa itu apa Muhammad nggak tahu itu ada sayap apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Gue juga bingung deh. Oke. Ya kalau misalnya dia punya sayap gitu gimana bisa masuk ya, Bro? Nah, sayapnya ditekuk, Bu. Ya, ditekuk dulu ke belakang. Oke. Ya, jadi gini. Sebagian besar nama malaikat dalam Islam itu diambil dari tradisi Yudaisme. Tradisi Yudaisme itu ya istilahnya cuma sekedar apa ya, dongengan mereka gitu ya. Ya, seperti ini. Jibril dari Gabriel, Mikael dari Mikael, Israfil dari Rafael, ya kan? Asrail, Malik, ya kan? Yang di surah 43 ayat 77, ya. Itu berasal dari Malak Hamafet atau malaikat El Maut gitu ya. Nah, beberapa lagi diambil dari Zoroastrian
Ini dongeng Zoroastrian diambil Harut dan Marut. Ini kalau di Zoroastrian namanya Harufatat dan Ameretat, nah gitu loh. Tapi ceritanya mirip dongeng Yahudi tentang malaikat yang jatuh yang namanya Semasai, Usa dan Asasil. Ya, nah Itu ada di buku Inok tuh, bro. iya betul. Tapi bedanya dengan Judaisme, menurut Islam malaikat diciptakan dari cahaya dan tidak punya kehendak bebas seperti manusia dan jin. Ya, kepercayaan bahwa malaikat dibuat dari cahaya mungkin dari ajaran Kristen Gnostik, Manichaeisme. Ya, ada 12 aion atau malaikat utama yang disebut para kekasih cahaya. Ya, jadi menurut Manichaeism itu kekuatan jahat ya tidak mungkin dari kekuatan baik. Jadi setan tidak mungkin dari malaikat. Gitu ya. Kita bisa lihat ini adalah websitenya. Ya, kalian bisa download ini kitab-kitabnya di sini. Mau tandain susah. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini ada kitab-kitab Henok boleh diambil di sini gitu ya. Oke. Kemudian jin. Nah, ini juga ada bahasa Arab, bahasa Ibrani ya. Dari kata Persia hantu yang Waduh, kemudian Hantu. menjadi kepercayaan Arab pra-Islam. hantu. Oh, hantu itu dari Iya. bahasa Persia tuh. Iya, jadi jin itu dari kata Persia yang artinya hantu gitu ya. Oh, jin ya. Nah, ya, menurut Islam ya, jin itu sejenis makhluk roh antara malaikat dan Oh, bentar, setan. bentar, bro. Ya, Kalau jin itu diartikan hantu, kalau di RT 6 itu kan ada jin Islam, jin Kristen gitu ya. Berarti itu ada hantu Kristen, ada hantu Islam gitu ya. ya betul. Hantunya punya agama ya, bro ya. Jangan tanya, Bu, saya juga bingung. Saya juga bingung, Bu. Lanjut, bro. Ya. Intermezzo. Iya. Jadi gini, jin ini sejenis makhluk roh antara malaikat dan setan. Setan adalah jin yang memberontak, termasuk iblis yang turun ke bumi mengganggu manusia. Jin diciptakan dari api, ya, karena iblis diciptakan dari api. Jin ini anak keturunannya iblis, ya. Oh, jin bisa Jadi- beranak ya, bro ya? Oh ya bisa, tapi nggak usah dipikirin lah. Jin Nanti nggak Pak Yodan, beranak, jin betelor. Oh, betelur. Bentar, Oh bentar. iya, jin betelur ya. Iya Bu, Nanti jangan kapan-kapan diomongin Bu, ntar si itu Pak Yodan kapan-kapan nanya lagi. dibahas ya. Ya, Bu Sofi ya. Jin betelur ya. Betelurnya di mana gitu ya. Iya, kita bahas ntar. Lanjut, bro. Jadi menurut Islam itu jin biasa merasuki para kahin di Ka'bah ya dari zaman pra-Islam. Kahin tuh apaan, bro? Kahin itu Kayak dukun, Bu. dukun. Oh, Sejenis dukun. dukun. Oh, Ya, jadi dukun. dukun-dukun tuh masuk ke Ka'bah gitu. Iya, di Ka'bah iya. itu ada namanya kahin, manggil-manggil roh-roh jin-jin itu. Para Itu kahin di inilah, Ka'bah. iya betul. Dan para kahin atau dukun-dukun yang berasosiasi dengan jin inilah pertama kali tahu bahwa Muhammad akan jadi nabi. Baca sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Oh, berarti yang menubuatkan Muhammad jadi nabi itu dukun-dukun ya, bukan nabi-nabi ya. Pertama kali yang tahu jin, karena jin itu dia curi-curi dengar, terus mereka ngomong sama si kahin ini bahwa si Muhammad ini bakal jadi nabi. Nah, catat. Jadi yang menubuatkan itu bukan nabi-nabi sebelumnya, tapi jin-jin dan dukun-dukun yang Betul. menubuatkan. Coba catat pakai pulpen merah ya. Merah, hijau, kuning, kelabu. Ya, lanjut, bro. Itu bisa baca di sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Surah Nabawiyah Ibnu Hisham. Catat. Lanjut, bro. Ya, jadi jin ini biasanya merasuki para kahin ya, di Ka'bah zaman pra-Islam, ya, memberikan inspirasi, dimanfaatkan menulis puisi dan meminta berkah. Ya.
Jadi udah kerasukan nih, kahin, bisa nulis puisi nih Bu. Ya Ya, kan? itu ada istilahnya di sini, Bro. Di situ kayak seperti science, seperti apa namanya? Seperti orang kerasukan lalu menulis puisi, itu banyak di sini, Bro. Di US juga banyak yang begitu. Waduh, berarti jinnya mampir ke sono. Oke. Dan jin ini sepertinya sama dengan pewahyuan Jibril kepada Muhammad gitu ya. Ya, Nah, tapi kita banyak nggak orang yang fokus tidak itu. mengerti, orang pikir ini dari Tuhan, tapi ini sebenarnya ya dari iblis, dari setan. Nah, di dalam Quran 72 ayat 1 sampai 15, jin ada yang masuk Islam setelah mendengarkan ayat Quran. Jin Buset. Islam adalah jin baik, sementara yang lainnya kayu bakar, api neraka. Tapi dalam surah 26 ayat 212, jin dijauhkan dari mendengar ayat Quran. Kan aneh, Ini kan kontradiksi kan? kontradiksi jadinya. Ya, Jadi dia masuk Islam mendengar ayat Quran. kalau sebuah buku, sebuah kitab suci, kontradiksi satu dengan yang lainnya, itu berarti pemikiran manusia. Karena pemikiran manusia itu selalu kontradiksi. Iya, betul sekali Bu. Ya. Nah, ini jini kalau di itu ya, di masyarakat Barat itu dari cerita 1001 malam ya. Ya, saya Bukan juga murni tahu dari dari Islam. situ. Tapi dari cerita rakyat Assyria, Mesopotamia. Gitu. Jadi dari situlah ketahuan nyonteknya ternyata ya. Jadi menurut Islam, Itu jin warna ini nih, jin warna ungu ya, Bro, ya, yang keluar dari botol ya, Bro, betul sekali. keluar Itu gitu, dia. warnanya ungu gitu kan. Jin botol. Jin botol. Iya, iya. Betul. Ada apa janggutnya, palanya botak ya, terus dikuncir gitu kan. Iya, betul. Aduh. Nah, lanjut. Jadi menurut Islam ya, Raja Salomo atau mereka sebut Nabi Sulaiman itu penakluk jin dan setan. Itu di surah 27 ayat 17. Kacau banget itu. Iya. Jadi ini Kacau. cerita ini dari mana? Dari Testamen Salomo. Buku Pseudogrypha ya. Jadi jin itu Apokrifa. Ya, Testamen ya, Solomon. Iya, itu apokrifa. Apokrifa itu ya. banyak dongeng-dongeng. Betul. Nah, jin itu punya jenis kelamin. Jin perempuan disebut jinia dan bisa beranak pinak. Buset. Katanya bertelur tadi, kok ini beranak pinak sekarang gimana sih? Enggak, ini kita ngomongin yang di Testamen Salomo, Bu. Oh, kalau jin bisa beranak pinak, mampus aja kita, Bro. Oh, iya, sehari 10. Sehari 10. Nah, kalau manusia pada aborsi, ya makin lama makin habis kan. Nah, kalau jin kan kagak aborsi, netes mulu, Bro. Iya. Jin perempuan kok jinia sih? Iya, di situ di Testamen Salomo itu disebutnya jinia gitu loh. Jin laki-laki tuh jiniwan, kalau jin perempuan tuh jiniwati. Ada aja Bu Sofi. Jadi kalau khotbah di negeri jin itu ya para jiniwan dan jiniwati yang kami hormati. Dasar loh. Aduh, lanjut. Iya. Ini isinya Testamen Salomo ya, ayat 5b ya. Dan berkata kepadaku, ambil oh Salomon, raja, anak Daud, hadiah yang Tuhan Allah kirimkan kepada engkau, Sabaoth yang tertinggi. Dengan ini engkau mengurung semua hantu-hantu di bumi, pria dan wanita. Dan dengan pertolongan mereka engkau akan membangun Yerusalem. Tapi engkau harus memakai lambang Allah ini. Dan ukiran lambang cincin itu adalah sebuah pentagram simbol magic. Iya. Nah, jadi jin dalam hadis Bukhari volume 4 nomor 533. Bunyinya apa? Di malam jin mencuri segala sesuatu dan membakar rumah. Ya, ini ada dalilnya. Bukhari volume 5 nomor 200. Hah?
Ini jin apa teroris, bro? Maling, Bu. Nah, ini kan mencuri segala sesuatu dan membakar rumah. Itu karakternya teroris, bro. Bisa jadi juga sih. Jangan-jangan dari sini nih. Nah, iya kali. Bukhari volume 5 nomor 200. Jin, makannya tulang dan kotoran. Aduh, kayak nggak ada yang lain. Ya. Kasih bakso. Iya. Ya, yang di luar sana yang di YouTube, di Zoom, kalian bisa download ini, ada di sini. earlyjewishwritings.com, tessolomon.html, ya, itu bukunya ada di situ, tinggal download ya. Zaman udah high tech, orang-orang sana pada masukin internet semua. Ya, tinggal bisa di-download semua orang. Iblis. Nah, sekarang gantian yang iblis. Jadi menurut kepercayaan Yahudi dan Kristen ya, kalau yang kata Yunani itu diabolos, itu malaikat yang jatuh, disebut juga setan, atau dalam Islam syaitan ya. Jadi beda dengan kepercayaan Yahudi. Ya, kepercayaan Yahudi dan Kristen, dalam Islam iblis adalah jin yang menjadi jahat. Ya, bukan malaikat loh ya, lain ya. Nah, jadi iblis dan jin adalah makhluk yang sama, diciptakan dari api. Ya. Meskipun demikian dalam Quran, kisah pemberontakan iblis jelas diambil alih dari dongeng-dongeng Yahudi dan Kristen. Surah 15 ayat 30 sampai 36 dikatakan iblis menentang Allah, ya. Itu diambil dari mana? Kutipan Injil Bartolomeus, ya. Bartolomeus, abad ketiga. Ya. Screenshot, silakan di screenshot ini websitenya, Lost Book ya. Ntar gue minta bahannya, bro. Ya, oke. Ini kita kok ngutip-ngutip mulu ya? Semuanya dikutip-kutip. Iya, jadi kalau kita ini Bu ya, kalau semuanya dicoret dibuang, ya berarti Quran tinggal kulitnya doang, Bu. Benar. Buang semua kisah-kisah nabi-nabi dari Alkitab, ya. Buang semua tuh. Terus apalagi buang semua itu puisi-puisi contekan, doa-doa contekan, dongeng-dongeng contekan. Buang semua tuh, yang ada tinggal selembar doang, kisah Muhammad doang. Ya habis, itu juga habis. Kisah Muhammad juga ada Bu, nanti kita lihat ya. Kisah Muhammad Isra Mi'raj itu juga. Iya. Bro Melkisedek. Ini ada Bro Melkisedek, Bro, sebelum dilanjut. Ya. Mungkin dia mau menyampaikan, mau nanya, mau ngapain? Biasa itu. Oh, dibuka aja mic-nya, udah bisa belum? Oke, saya akan bukakan ya. Silakan. Siapa yang mau berbicara? Melkisedek, silakan. Ya, oke. Ini Bu, saya mau bertanya Bu ya. Ini kan membahas tentang malaikat. Jangan nanya ke saya dong, nanyanya ke pro penggugat. Ibu Sophie siapa aja deh di sini yang bisa menjawab. Maaf kalau boleh tahu. Aziz, gonta ganti nama aja lu, Sis. Ini siapa ini? Muslim atau Kristen? Di dalam Bible kan disebutkan ada serafim dan akrubim. Pak. Kita lagi ngebahas dongeng ya, Bro. Itu nanyanya entar aja yang itu ya. Iya, jadi ini karena ada topik nggak nyambung, topiknya nggak nyambung, Bro. Merempet ya. Lanjut, Bro, penggugat. Ya, oke. Biasa, Bu. Oh, jangan pakai nama-nama Melkisedek, ketinggian, konta jatuh, kedebuk, palamu hancur. Oke. Ya, kisah tentang iblis ya yang memberontak dan segala macam itu ya, itu diambil dari kutipan Injil Bartolomeus ya. Itu ditulis abad ketiga. Bentar. Nih gue bingung. Kenapa sih ini kadrun ini demen banget pakai nama-nama Kristen? Mungkin nama-nama Islam jelek-jelek ya. Abdullah. Iya. Abdul, gitulah. Pakai namanya nama-nama Alkitab semua yang keren-keren gitu loh. Ngiri ya, Bro ya. Ganti aja lah kau jadi Abdul. Diganti aja Bu, Abdul. Ya, Abdul. Dia dulu saksi Yehova Bu, terus ke Uclim.
Saksi Yehova juga cecat, sesat. Bukan Kristen itu, cecat. Ganti aja tuh siapa? Gue mau ngomong apa sih? Co-host ganti tuh Abdul. Nggak apa-apa, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Pakai nama ketinggian, nanti kalau jatuh gedebuk sakit, nanti pesek dia. Ya, gitu deh. Oke, kita lihat isinya ya. Ini kutipan dari Injil Bartolomeus, ini Gospel of Bartholomew. Tetapi iblis berkata, dan ketika aku datang dari ujung dunia, Mikael berkata kepadaku, sembahlah gambar Allah yang dibuat menurut rupanya. Tetapi aku berkata, hold on. Sembahlah gambar Allah. Emang zaman dulu udah ada yang bisa gambar-gambar ya, bro? Iya, gambar Allah itu maksudnya si Adam, Bu. Oh. Ini maksudnya ngomongin si Adam. Gitu loh. Ya, jadi kisah Adam itu ya yang dibentuk dari tanah liat menurut Quran itu tuh ya dari sini juga gitu ya. Sama tapi anehnya Gospel of begini, terus Bartholomew. malaikat mau salah sujud kan menyembah kepada Adam karena Adam ini kan mirip banget sama si Allah. Terus si iblis pintar diketok Adam, terus bunyi tung karena Adam kan masih kotong tuh dalamnya. Terus dia masuk dari mulut ke luar lewat duburnya Adam. Terus si iblis ngomong begini, oh ini bukan Allah, kalau Allah itu somat, padet, kalau ini berongga. Nah, gue bisa tunjukin itu. Dari situlah kita mendapatkan kata Allahus somat. Allahus somat artinya Allah itu padet. Iya, ya. Aduh. Ya, jadi ini isinya. Silakan kalian baca sendiri ya. Link download tersedia ya, silakan. Ada di atas. Nggak keburu screenshot, cepat gitu. Kan gampang ya. Cepet. Screenshot. Ini cerita nggak ada di Bible resmi. Ini rekaan para rabi Yahudi. Ya. Maksudnya untuk melengkapi Bible supaya mudah dipahami ya. Penulis Injil Apokrif Bartholomew jelas mengutip kisah tersebut dari dongeng Yahudi. Begitu juga Quran kalian. Ya. Dalam kitab Enok, salah satu malaikat jatuh yang bernama Azazel, Enok 8.1, 8 ayat 1, mengajar manusia memakai pisau, pedang, dan perisai. Azazel termasuk kelompok malaikat pemberontak. Menurut Apocalypse of Abraham, Azazel dihubungkan dengan neraka di surah 14 ayat 5-6. Dalam Islam, Azazel disebut Azazel bosnya para setan, bapaknya para jin. Ya. Lanjut, bro. Karena jin punya jenis. Berarti malaikat Jibril, berarti jin Ifrit itu masih kalah ya, bro ya, dibanding Azazel ya. Oh iya, ini bosnya para setan, bapaknya para jin. Gitu loh. Ya. Karena jin punya jenis kelamin, maka setan pun punya. Ya. Dalam kitab Kejadian diceritakan mengenai anak-anak Tuhan yang turun ke bumi lalu mengawini anak-anak manusia. Para rabi kemudian menginterpretasikan cerita ini dengan menganggap anak-anak Tuhan itu sebagai malaikat yang jatuh atau setan. Sehingga muncul kepercayaan bahwa setan laki-laki tertarik pada wanita. Demikian juga sebaliknya. Iblis wanita dalam dongeng Yahudi disebut Lilith atau Lil Devil. Dongeng Yahudi itu bertentangan dengan Injil sendiri. Karena menurut Injil, malaikat atau iblis makhluk supernatural yang tidak kawin atau mengawinkan. Lanjut. Nah ini. Muhammad dan setan bagian 4. Nggak, napas dulu, bro. Biar mereka napas dulu, bro. Bu, ini ada 44 halaman nih baru sampai nomor 7. Gak apa-apa, aja episode 1, episode 2 gitu loh. Maksudnya bro, biar mereka tuh mengilhami gitu loh, mendalami gitu loh, meresapi gitu kan ya. Supaya dapat sari-sarinya gitu loh, bro. Jadi kalau kecepetan ya susah dikejarnya, bro. Ya kan? Kalau beca kan gampang dikejar, kalau kereta kan susah dikejar.
Ya, tapi ban belakang kan nggak mungkin lebih di depan dari ban depan, Bu. Hubungannya sama ban, Bro. Ya, Pelan-pelan kalau mobil aja kan nanti begitu. bikin episode 1, episode 2 gitu, nyantai aja, Bro. Kalem, kalem Siap, gitu. siap. Yang Ya. penting diresapi dulu gitu, dijadikan ilham. Nah, ini ilham yang sangat gitu loh ya. Oke. Dalam Testament Salomo ayat 10, ada satu makhluk demon yang bernama Ornias yang bernafsu pada gadis-gadis polos, suka mencekik manusia, Stop. bisa berubah Ini bentuk. suka mencekik manusia, berarti nih si Mamat dicekik satu ini nih ya. Si Ornias ya. Nggak tahu deh itu kalau itu lain cerita. Jin Ya, cekik. jin cekik ya. Si Ornias sih suka mencekik manusia ini. Berarti itu yang cekek-cekek Mamat di goa tuh si Ornias ini kali nih. Ya kalau setan tuh suka mencekik kan, gue pernah sekali datengin mau mencekik gue. Waduh, ibu mau dicekik, Bu? Iya. Iya, kebiasaan mereka. Berani dia. Belum pernah diomelin Bu Sofi dia. Gue semprot abis. Aneh-aneh aja Bu Sofi. Aduh. Di debat nggak, Sof? Kau debat nggak, Sof? Iya dong, lu waktu berapa ya, 2 minggu habis dibaptis itu. Aduh, Ya aneh-aneh kalau aja. setan itu suka mencekik, betul. Ya. Jadi yang si Ornias ini ya bisa berubah bentuk jadi cewek cantik. Ya. Bermain dengan manusia dalam tidurnya. Di sini setan nama Ornias ini bernafsu pada gadis-gadis polos. Kok kayak junjungan mereka ya, Bro ya? Demennya yang polos-polos ya, demennya umur 6 tahun gitu ya. 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun gitu-gitu, Bro ya. Sama bayi yang digendongan, Bu. Bayi yang digendongan. Gondongan. Iya. Gendongan. Aduh. Duh. Ya. Jadi menurut dongeng-dongeng Yahudi, ingat ya, ini menurut dongeng-dongeng Yahudi. Setan bisa mencekik dan menangkap manusia. Ya, ini dalam Testament Salomo. Bro, yang gue tahu kalau mereka bisa nangkep setan, Bro. Ditaruh di botol. Iya. Iya. Wow. Itu banyak itu zaman dulu waktu kakek saya masih hidup ya, kakek apa namanya, kakek uncle ya, masih hidup. Dia sering nangkepin itu jin-jin gitu ya, setan-setan itu dimasukin ke botol. Terus dijualin. Gitu loh, Bro. Ya, itu dia. Kita juga nggak bisa lihat, tahu tuh botol beneran kosong atau ada isinya ya. Oke. Jadi kita dapat paham ya, kenapa Muhammad ketakutan dan lari terbirit-birit ketika mendapat wahyu di Gua Hira. Ya, di mana makhluk gaib menindihnya. Sebenarnya bukan menindih, mencekiknya ya. Dan kemudian Khadijah berpose telanjang di depan Muhammad yang lagi kesurupan untuk mengetes yang datang jin atau malaikat. Jadi ditesnya aduh. pakai bugil ya, telanjang di depan suaminya ya, dites, masih ada nggak setannya, masih ada nggak jinnya. Aduh, koplak banget sih. Yang ada bukan apa namanya, jin datang atau jin kabur ya, podo konak semua. Itu jin yang lain lagi, itu jin berbentuk belalai. Iya kan si Nabi itu kan duduk di kaki kiri. Masih ngeliat ke setannya? Masih. Duduk lagi di kaki kanan. Masih ngeliat gak? Masih. Waduh. Ngeliat setan di kiri kanan sama. Aduh, kacau deh ini. Ya. Dalam Testament Salomo ayat 4 ya. Setan mengambil makanan dan datang pada saat matahari terbenam. Ini marah setan. Itulah ya dongeng-dongengnya dari rabi-rabi Yahudi, Testament Salomo gitu. Ya. Nah, menurut Testament Salomo juga, setan bisa tinggal dalam bagian-bagian tubuh manusia dan menyebabkan sakit.
Nah, kalau ini Misalnya, benar bro, ini benar nah, bro. Mhm. ya, misalnya setan bernama Alat dapat menyebabkan batuk dan sesak napas pada anak kecil. Naot yang tinggal di lutut manusia. Atrax menyebabkan demam dan sebagainya. Ya, Sebenarnya mereka nggak punya nama, mereka cuma punya karakter. ya, tapi di sini dikasih nama, Bu. Di Testament Iya. Salomo itu dikasih nama. Iya, namanya orang-orang Rabi Yahudi. Bisa aja akalnya kan. Nah, ya. Testament Solomon ayat 17. Dan ketika dia datang, aku berkata kepadanya, katakan siapa engkau? Tapi dia berkata kepadaku, aku dipanggil Onos Kelis, roh. Pada suatu waktu aku mencekik orang dengan jerat. Di lain waktu aku merangkak dari sekeliling ke tangan. Tapi paling sering tinggal di tebing, dalam gua, lembah. Dalam gua, Catat gua, gua. berarti ini jin-jin, Waduh. setan-setan, iprit-iprit ini tinggalnya di dalam gua. Teman-teman kalau yang mau berekspedisi di dalam ke gua ya, jangan lupa ya tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya. Karena saya Iya, juga serem dulu, banget ini itu. dulu ya, kita waktu saya masih muda itu udah ekspedisi kita masuk ke gua gitu. Saya lupa guanya itu di mana. Namanya juga Tamasya ya, itu emang serem dalamnya. Lanjut. Iya. Kita lihat hadis-hadis berikut ini ya. Dalam Islam ada hadis-hadis yang soal jin juga, soal setan ya. Oke. Bukhari volume 4, buku 54, nomor 5343. Muhammad mengajarkan, tutup alat pertukangan, ikat tempat airmu, tutup pintumu dan jaga anakmu di malam hari. Karena jin berkentayangan di waktu itu dan mengambil apa saja. Oh, ini Jadi, kali ya. Soalnya waktu gue kecil dibilang gini bersama emak bapak gue. Itu kalau Iya, pas bunyi beduk apa namanya maghrib ya, itu anak-anak disuruh pulang semua. Masuk. Iya, Nih betul. setan keluar dibilang begitu, Bro. Iya, Sama gue tadi juga culik gitu. lu. Tadi culik setan lu. Iya, sama. Ya. Kalau maghrib udah mau maghrib itu suruh masuk semua, suruh masuk kamar. Maghrib udah suruh maghrib, masuk. balik maghrib. Maghrib. Kesambet, iya kesambet gitu loh. Jadi menyedihkan banget. Tapi emang bener katanya hantu emang keluarnya pas kalau Malam, malam. pas mulai mereka malam sana katanya siang. gitu. Ya. Kalau siang tidur ya, kalau malam kelayapan kayak hansip ya. Iya. Oke. Ya. Dalam Bukhari volume 4, buku 54 nomor 509. Nabi berkata, menguap berasal dari setan. Dan bila seorang darimu menguap, dia harus menahan nguapnya sebisa mungkin. Dan bila seorang darimu selama menguap berkata, "Hah!" ya, setan akan tertawa dengannya. Ya. Jadi kalau nguap tahan. Tahan sekuat apapun. Kalau keluar kata-kata "ha", setan di samping lu ketawa. Kakak gitu. Ya. Ini sakit jiwa ini. Ya, sebenarnya gini loh. Di dalam kedokteran, kalau kita menahan menguap ya, saya lupa itu ada efek sampingnya. Sama seperti kita menahan kentut, menahan bersin, menahan apalagi itu ada Hubungan kecil. efek sampingnya. Ya, menahan itu juga ada efeknya itu. Iya, ada efeknya. Efeknya tuh kesehatan. Jadi Ya, betul, ini betul. sorry ya, ini buku-buku tolol ini. Bukhari volume 4, buku 54 nomor 516. Nabi berkata, jika seseorang bangun pagi dan melakukan wudhu, harus mencuci hidungnya. Karena setan tinggal di bagian atas hidung semalaman. Kau. Ya, kau muslim abdul. Ya, itu setan itu tinggalnya di dalam hidungmu ya. Makanya kau ini ingusan kalau pagi-pagi.
Jadi setannya tinggal di bagian atas hidung semalaman. Aduh. Bukhari volume 2, buku 21 nomor 194. Dicek ya guys ya yang di luar situ ya. Jadi jangan main percaya aja, dicatat. Bukhari berapa. Catat. Iya. Seseorang yang tidur dan telat sholat subuh. Nabi berkata, setan mengencingi telinganya. Hah? Ya Allah. Pantesan lu pada congean ya. Aduh. Pada congean meleler-leler gitu loh. Karena itu Ya. tipunya setan. Ya, Bukhari volume 4, buku 54 nomor 506. Pada saat bayi lahir, setan menyentuh kedua sisi tubuhnya dengan 2 jari. Itulah sebabnya bayi menangis. Aduh, ini kalau goblok kok keterlaluan sih. Bayi kalau lahir kalau nggak nangis namanya bayi mati. Di sini kalau ada bayi lahir terus keluarnya nggak nangis, itu ditepak-tepak sama dokternya, dijungkir balikin biar nangis. Kalau bayi lahir terus ketawa gimana? Nah, itu bayi Gua lebih aja. bingung lagi tuh. Karena Bayi lahir dokternya ketawa. kabur. Iya bener loh bro. Di sini ya kalau perempuan melahirkan ya terus Ya. bayinya itu nggak nangis, itu ditepak-tepak tepak-tepak pantatnya ya, digoyang-goyangin, kayak jungkir balik ya, upside down supaya bayinya nangis. Kok ini setan nyentuh kedua sisinya, sebab itulah bayi menangis. Kalau bayi nggak nangis tuh bayi mati. Kalau bego kok jangan keterlaluan gitu loh. Ya, gitulah. Ya. Bukhari volume 4, buku 54 nomor 484. Aku mendengar Nabi berkata, demam berasal dari api neraka. Ini juga tolol. Aduh. Api neraka, orang demam dari api neraka. Nggak usah ke dokter, cuy. Nggak sembuh. Api neraka lu. Makanya disuruh nyebut nih ya, yang saya tahu kalau dulu di kampung ya kan, saya juga sering ke kampung nenek saya ya. Kalau ada orang demam itu disuruh nyebut mas, nyebut apaan sih? Gue bingung. Bukannya dikasih Nyebutnya gini, Bu. Tylenol kek, dikasih Advil kek. Nyebut apaan? But gitu. Nyebut apaan sih? Simsalabim. Orang lagi sekarat disuruh nyebut. Aneh-aneh aja Bu ya. Bukhari volume 6, buku 61 nomor 530. Rasulullah memerintahkanku untuk menjaga hasil zakat. Kemudian seseorang datang dan mulai mencuri makanan. Aku menangkapnya dan berkata, aku akan membawamu ke Rasul Allah. Dia menjawab, tolong jangan bawa aku kepadanya. Bila engkau meluluskan permintaanku, aku akan mengatakan kepadamu kata-kata yang mana Allah akan menguntungkanmu. Kemudian dia berkata, ketika engkau pergi ke pembaringan dan mengucapkan ayat kursi, seorang penjaga dari Allah akan melindungi demu dari setan. Ketika Nabi mendengar cerita ini, dia berkata, dia yang datang kepadamu semalam mengatakan kebenaran, meskipun ia adalah pembohong, karena ia adalah setan. Nah, gimana nih bro? Nggak mudeng nih gue. Orang nyolong, ya kan, ketangkep, gitu loh. Nah, gitulah. Kursi gitu. Ya, kalau lu baca ayat kursi, ya penjaga dari Allah akan melindungi lu dari setan. Nabi bilang, ini orang benar ngomongnya, tapi dia pembohong. Kenapa? Karena dia sendiri setan. Yang nyolong itu setan. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu cerita-cerita dalam kitab yang itu. komplain jangan gue doang dong, ini gue mulu yang komplain. Jangan komplain, jadi makanya biarin si sang penggugat ini dulu memaparkan. Saya lagi penasaran nih, mau lihat kok ada dong. Gini Bu, kita bikin suasana itu relax gitu loh. Oke. Ya, jadi jangan
kayak pengajaran bahasa Inggris kan kayaknya strength banget ya. Ini pelajaran dibikin relax gitu loh. Soalnya gue inget waktu dulu tuh guru bahasa Inggris gue tuh lucu, dibikin relax ngajarnya. Jadi anak-anaknya gampang mengerti. Nah kita kelas 2 SMA aja udah pada bisa bahasa Inggris semua, langsung ngomong sama bule. Lanjut bro. Iya. Kita bikin relax ya. Oke, kita lanjut. Makanya saya ketawa-ketawa dari tadi kan. Ini kisah Sulaiman berbicara dengan binatang. Saya langsung kasih surahnya aja biar nggak kepanjangan baca ya. Surah 27 ayat 17 sampai 22. Itu kisah Sulaiman berbicara dengan binatang. Yang punya Quran di rumah silakan dibuka ya. Itu nyontek dari mana? Targum Esther 2. Ya. Itu adalah contekan dari Targum Esther 2. Ya. Nah, ini kita bisa lihat kata-katanya, ya, panjang sekali. Bacain bro, bacain dong. Ya. Salomo memberi perintah, aku akan mengirim raja dan bala tentara melawan engkau dari jini atau jin, binatang-binatang darat, para burung di udara. Hanya kemudian burung ayam merah yang sedang bersenang-senang tidak ditemukan. Raja Salomo berkata bahwa mereka akan menangkapnya dan membawanya dengan paksa. Dan tentu saja ia mencari untuk membunuhnya. Tetapi kemudian sang ayam nampak di hadapan sang raja dan berkata, aku telah melihat seluruh dunia dan mengetahui kota dan kerajaan Sheba yang tidak tunduk, tuanku raja. Mereka dipimpin oleh seorang wanita yang dipanggil Ratu Sheba. Ya. Kemudian aku menemukan kota yang berkubu di tanah-tanah timur, yang jalan-jalannya dipenuhi bebatuan emas dan perak. Pada suatu kesempatan, ketika Ratu Sheba keluar di pagi hari untuk menyembah laut, para juru tulis Salomo mempersiapkan sebuah surat yang diletakkan di bawah sayap burung dan membiarkannya terbang sehingga mencapai benteng Sheba. Melihat surat yang dibawa burung itu, sang ratu membuka dan membacanya. Raja Salomo mengirim salamnya. Sekarang, bila engkau bersedia untuk datang dan berbincang tentang kesejahteraan, aku akan meninggikan engkau di atas semuanya. Tetapi bila tidak bersedia, aku akan mengirim raja-raja dan bala tentara melawan engkau. Ratu Sheba mendengar ini. Dia menyobek pakaiannya dan meminta advice para petingginya. Mereka tidak mengetahui Solomon, tapi menyarankannya untuk mengirim kendaraan-kendaraan dekat laut, penuh dengan hiasan indah dan permata. Juga mengirim surat kepada Salomo. Ketika akhirnya sang ratu datang, Solomon mengirim seorang utusan untuk menemui sang ratu. Ya. Nah, barangkali Muhammad tidak langsung mendapatkan cerita dari Targum Esther 2 ini, tapi dari sumber lain. Tapi Targum Esther 2 ini berasal dari zaman sebelum Muhammad. Bahkan disebut oleh sejarawan Josephus. Ya. Oleh karena itu cerita Sulaiman dan Ratu Sheba itu sudah pasti ada sebelum Muhammad. Dan Muhammad membajaknya tanpa tahu bahwa cerita itu bukan kisah kitab suci Yahudi. Hanya dongeng atau fabel yang mungkin mirip cerita si kancil yang cerdik. Ya, Dongeng kita bisa lihat dongeng lagi. Ini ada linknya. Dipersilakan untuk di screenshot bagi yang mau download. Oke. Saya tunggu ya, Bro, ya. sampai 5 detik. Iya. Tapi Quran itu klaimnya gini loh. Kalau yang ditulis di Al-Quran itu belum pernah dituliskan sebelumnya oleh siapapun. Itu klaimnya. Itu klaimnya begitu. Benar nggak, Bu Tapi kan Sofi? Ya betul. Lanjut. Iya. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Kisah Ibrahim menghancurkan berhala. Itu di surah 21 ayat 51 sampai 65. Dicontek dari mana? Dari Midras Genesis Rabah.
Ya. Midras Ini ada ini yang gue contekannya. tahu ya, Midras ini seperti buku-buku kayak blog gitu loh bro, Nah, blog-blognya iya. Yahudi, rabai-rabai ya, itu blognya rabai-rabai, itu Midras, gue tahu ya. Ya, jadi ceritanya ada di sini. Diambil masuk ke dalam surah 21 ayat 51 sampai 65. Yang di live chat jangan panas dulu ya. Gunakan akal sehat kalian. Cari dan teliti. Dalil kita berikan ya. Kalau kalian kira-kira susah untuk menahan diri, silahkan membeli Kapanas dan autan untuk diminum supaya sembuh. Terima kasih. Nah, gini Sabah. Bro, ini kan kita udah satu jaman ya. Ini kita mau break dulu, kita lanjutin minggu depan atau minggu ke depannya. Ini kita buat diskusi lucu-lucuan. Jangan dibikin serius ya teman-teman ya. Ini namanya juga dongeng ya, kitab dongeng ya. Ayo lanjut. Kalau yang keluar dari topik, ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari topik pembahasan, ya mohon tahan dulu ya. Ayo, ada lagi nggak teman-teman yang mau mengobrolkan masalah soal ini? Ya dibukalah. Tapi kalau keluar dari topik, ya baiknya jangan. Abdul, aku tahu kau itu mau tanya yang aneh-aneh. Jadi sorry aku lowerin lagi tanganmu ya. Ya, begini, biar genap aja. Ini adalah link yang bisa kalian pakai untuk mendownloadnya ya. Ini bukunya semua ada di sini. Apa itu Midras Sabah? Kalian cari tahu sendiri di Wikipedia ya. Oke. Nah, ini adalah linknya yang atas, yang secrettext.com. /Jude MHL MAHL 05.htm. Ya, itu bisa di-download di situ. Nah, jadi orang Rabi Yahudi ini punya cerita-cerita semua disimpan semua di internet, udah diupload semua. Jadi tinggal kalian ya cari download. Kalau paling tidak gini ya, yang di Yahudi atau di Kristen, kitab-kitab meskipun tidak masuk ke kanon gitu ya, kitab-kitab misalnya kitab-kitab yang salah, kitab-kitab dongeng atau apa, itu kita nggak bakar ya, kita tidak musnahkan, kita simpen. Sebagai apa? Sebagai bukti kalau ada pemalsuan-pemalsuan, sebagai bukti kalau ada dongeng-dongeng. Kita nggak bakar seperti yang seperti yang kaum RT 6 lakukan, atau kasih makan ke kambing. Tidak ya, tapi disimpan. Jadi ada bukti kalau pernah ada penyelewengan. Gitu. Silakan teman-teman ya. Ini dong. Komplain dong. Silakan yang mau resen, yang mau mendapat memberikan pendapat silakan. Pak Jordan mau komplain. Aduh Pak Jordan. Sebentar Pak Jordan, saya mau pipis dulu ya. Dari tadi ketawa melulu gua. Aduh, sorry lah. Shalom. Lanjut Bro Jordan. Ya, itu ceritanya Midras kan tadi di link itu dia kan ada di abad 6. Iya. Ya. Ya, itu seperti blog-blog Yahudi. Jadi orang-orang zaman dulu ya, orang-orang Israel itu selalu menyimpan tulisan-tulisan gitu loh, Bro. Jadi mereka punya tulisan sendiri, punya blog sendiri gitu kan, dan dikumpulkan. Jadilah Midras. Sampai sekarang pun masih ada, Bro. Tapi sekarang sudah zamannya zaman canggih, jadi mereka pakai media internet ya. Media blog. Lanjut, Bro. Oh ya. Jadi Midras ini kan di abad 6. Jadi kalau saya melihat dari alur bagaimana mengambil cerita di dalam
satu sumber yang lain itu sepertinya saya melihat terjadi di zaman sekarang ini. Satu contoh misalnya, berita hangat tentang bagaimana kasus Pak Freddy Sambo ya. Ini analogi ya, bukan kasusnya seperti, bukan seolah mau mengangkat berbeda konteks ya, berbeda laur jauh dari tema, bukan. Tapi analoginya begini, ketika ada suatu berita yang kemudian itu sempat heboh, booming lah, mendunia ya, kalau bahasanya viral. iya viral ya. Nah, itu kan cerita di dalam Midras tadi itu viral di zaman itu. Jadi katakanlah itu mendunia, sehingga pas munculnya ini ajaran baru itu, mereka menganggap itu sesuatu yang serius, yang sungguhan. Padahal di zaman itu hanya cerita, ya seperti bagaimana keberadaan Midras itu. Tentunya kalau kita melihat ini sebagai bukti yang valid, yang sesungguhnya, supaya tidak dikatakan dongeng, ya tentunya kita harus lihat Midras ini seperti apa. Karena terjadi cerita Midras ini ketika dia viral, maka langsung dikutip aja. Karena sepertinya cocok, diambil juga. Apakah seperti itu pembuatannya atau bagaimana? Ini yang saya mau lihat, apakah ada hubungannya dengan analogi misalnya viralnya ini langsung ditelan gitu. Apakah ada filternya atau gimana? Nah, ini satu tanda tanya. Jadi karena itu berdekatan, dicopot. Nah ini apakah ini saya yang salah atau pola pikir saya yang salah? Atau pandangannya agak kemirip-miripan sehingga ada mengandung sedikit kebenarannya itu dari cerita itu, dari pengutipannya itu. Gimana ya? Silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, bro. Jujur aja, saya nggak bisa jawab. Karena saya bukan pencetak Al-Quran, gitu kan. Bukan penulis Quran, gitu, bukan penerbit. Gitu, bro. Nah, itu mungkin suruh nanya Mamat di kubur kali ya. Hei Mamat, bagaimana kau mengumpulkan ini Quran? Gitu loh. Mungkin Bu Sofi bisa bantu. Jadi gini ya, Pak Jordan ya. Kalau Pak Jordan nontonnya sesi yang lalu kan, saya sudah tunjukkan itu dari mana sumbernya ya, Al-Quran itu. Jadi dari orang-orang di sekelilingnya Pak Jordan, di sekeliling Muhammad ya. Nah, termasuk terutama itu orang-orang rabi-rabi Yahudi juga ada ya. Bahkan ada 10 rabi Yahudi yang juga menulis Quran. Jadi buktinya adalah kode-kode yang di Quran itu yang nggak ketahuan sampai sekarang, nggak bisa diterjemahkan. Sebenarnya Gitu. bro, kode-kode itu kita sudah tahu bro. Kristen dan Ya. Yahudi aja yang tahu. Tapi mereka ini kadrun-kadrun ini tidak mengerti. Pokoknya kalau diartikan hanya Allah yang tahu. Gitu kan? Seperti alif lam mim, alif lam ro, toha. Gitu loh. Alif sin shot. Gitu. Itu cuma Kristen dan Yahudi aja yang tahu artinya, bro. Iya. Tapi ulama Islam juga sudah mengakui itu, cuman mereka diam-diam. Nah, iya, mereka Tapi di kalangan cendekiawan saja. Ya, di kalangan cendekiawan mereka udah tahu itu yang nulis Rabi Yahudi. Iya, benar. Oh, jadi gini. Misalnya nih, ada di sini ada wartawan tingkat pusat, ada wartawan tingkat daerah, atau bisa di tingkat dusun ya. Karena sumbernya kan jauh dari utara. Sumbernya dari utara, lalu dari selatan ini kan tidak tahu alur cerita sesungguhnya yang ada di utara sana. Misalnya di pusat.
Jadi di sana misalnya di pusat itu wartawannya cuma Kompas ya. Tapi di daerah Kompasnya nggak ada. Sehingga ada misalnya di daerah Papua ada wartawan misalnya bukan Kompas, tetapi misalnya wartawan misalnya Jayapura. Karena mereka tidak langsung menyaksikan bagaimana peristiwa analogi tadi tentang di kepolisian yang heboh beberapa bulan ini. Nah mereka kan cuma ambil dari Kompas ini. Nah sementara Kompas ini memberikan sebuah narasi karena dia tidak masuk dalam tim penyelidikan kasus itu, sehingga seolah-olah dia memberikan sebuah argumen pendapatnya, dugaan. Sehingga wartawan yang ada di Jayapura, mereka seolah mengangkat bahwa apa yang dikomentari oleh wartawan Kompas ini 100% benar. Padahal ini kan cuma dugaan. Karena dia tidak masuk dalam tim penyelidikan bagaimana sebenarnya kasus itu. Nah ini mungkin yang terjadi di zaman itu, sumbernya dari utara, dari Israel, tapi kok yang ada di selatan ini punya komentar atau berita yang lain daripada yang ada di utara itu, yang ada di Israel itu. Itu maksud saya, sehingga ketika mengambil seperti sebuah dugaan kah atau sebuah rekayasa langsung ditelan mentah-mentah. Nah ini jadi ada artinya berbeda dari yang asli, karena dalam manuskripnya hukum Torah itu tidak mereka temukan karena itu cuma dugaan-dugaan. Nah itu analogi tentang kasus yang ada di dalam ya yang kita bahas ini dengan yang cerita kalau di zaman sekarang ini. Jadi bisa pahami maksud saya ya. Mungkinkah itu terjadi, apa dugaan saya itu terjadi atau seperti itu atau gimana ya? Karena tadi kan sepertinya sudah ada dukungan bahwa ada cendekiawan dari pihak seberang sana sudah mengakuinya, tetapi masih kurang berani atau kurang apa ya untuk menyatakan itu secara terbuka. Oh Iya. ya habis kalau terbuka. Kalau terbuka pada murtad, Pak, otomatis. Gimana sih? Lah iya itu. Nah sekarang Ya itu makanya tadi apakah Bu Sofi bilang ulama-ulama cendekiawan itu sudah tahu ya apa artinya dan sudah mengakui ya kalau yang alif lam ro, alif lam mim itu kan kode-kode yang ditulis khusus ya, ditulis oleh rabi-rabi Yahudi untuk ngetes. Ya jadi mereka udah ngakuin loh itu. Tapi mereka tetap bungkam karena kalau mereka mengakui, mereka publish, mereka mengakui itu otomatis murtad semua, mereka kehilangan cuy-cuy apa sih? Duit ya. Mereka kehilangan duit. Karena buat mereka setiap kali mereka cuap-cuap di masjid, itu kan pasti ada angpaunya kan? Mereka kehilangan begituan. Kehilangan masa. Yang ada lari mati ke Yesus. Oh ya Bu, Oke, aku Bu mau Dewi tambahin. gini, silakan. Jadi sebenarnya dulu mungkin 4 tahun lalu ya, pada waktu aku mulai belajar Quran, belajar tentang Islam. Aku sedikit ngerti karena kok ini cerita-ceritanya agak aneh ya, menyimpang dari Alkitab kita. Meskipun mereka mengambil nama nabi-nabinya. Kemudian setelah makin memperdalam, kita semakin tahu nih ya, mungkin setahunan lah. Oh ternyata ini mereka mengambil cerita dari kitab-kitab apokrifa, yaitu kitab-kitab palsu. Misalnya Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Itu jelas diambil dari Pseudomatius, kitab palsu. Isa Al-Masih membuat burung-burungan dari tanah liat. Itu dari Injil Proto Evangelium Yakobi. Jadi makin terkuak dan makin kesini makin banyak gitu loh.
cerita-cerita tentang Seven Sleeper, misalnya 7 orang yang tertidur di dalam gua itu diambil dari Yajuj dan dongeng. Majuj. Ya, kemudian Matahari Terbenam kisah Dzulkarnain, Alexander the Great itu diambil dari Alexander Romance, kayak sama persis. Kemudian makin lama makin terkuak nih kisah Ratu apa tadi ya, Sulaiman naik karpet terbang, Sulaiman bicara sama burung. Tetapi yang lebih blow up, yang lebih mengherankan dan mencengangkan adalah ketika kemarin kita bicara mengenai Genisah Kairo. Jadi manuskrip abad ke-10 di Genisah Kairo itu manuskrip yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi yang mana mereka mengakui ada 10 orang rabi Yahudi yang menulis Quran untuk Muhammad. Salah duanya nama yang sangat terkenal di dalam dunia Islam yaitu Abdullah bin Salam sama satu lagi siapa tuh sama penggugat nama aslinya adalah Obadiah bin Shalom ya. Kemudian diislamkan jadi Abdullah bin Salman. Itu siapa sih nama aslinya satu lagi? Nah, itu masuk teman-teman diakui ya sebagai salah satu scriber atau penulis dan orang dekat Muhammad. Ya. Oh, Kab al-Ahbar. Ya, Kab al-Ahbar itu orang Yahudi. Ya, itu dua nama itu yang ada di Genisah Kairo yang diakui sebagai penulis Quran. Kemudian bukan hanya blow my mind, bukan hanya itu yang membuat ting gitu ya. Oh, ternyata pantesan selama ini ketika mereka mengakui bahwa alif lam mim, alif lam ra itu adalah kode yang mereka bikin, ya. Nah, memang kita tahu bahwa di dalam Alkitab dan orang Yahudi itu suka membuat yang namanya kode-kode itu. Ya. Ya, bahkan di dalam Alkitab kita juga ada kan kode-kode Ya. itu. Kemudian orang Yahudi ketika tulisan di atas Yesus disalib itu kan ada tulisan inilah Yeshua raja orang Yahudi inilah Yesus dari Nazaret raja orang Yahudi. Itu kan kalau mereka pakai akronim atau kode itu kan Yud He Vav He nama Tuhan kita. Kemudian orang Yahudi, orang ahli Farisi atau orang Yahudi yang tahu bahasa Ibrani ketika mereka melihat tulisan Pontius Pilatus, mereka mengatakan jangan kamu tulis begitu, Pontius Pilatus ganti. Gitu. Karena itu merupakan akronim atau nama daripada Tuhan sendiri. Kemudian Pontius Pilatus di dalam Alkitab kita mengatakan apa yang aku tulis biarlah aku tulis. Kisah ini ada di dalam Alkitab kita. Nah, tetapi di balik kisah itu ternyata memang rabi Yahudi itu mereka tahu banget. Mereka punya kode-kode tertentu. Karena dalam membuat kitab Taurat itu mereka menghitung kata per kata. Karena huruf Ibrani 22 itu juga merupakan angka ya, misalnya alef itu merupakan angka 1, ya bet itu angka 2, ya huruf kedua. Dan selanjutnya. Nah, kemudian yang lebih blow my mind adalah nama dua rabi Yahudi yaitu Kab al-Ahbar dan Abdullah bin Salam itu juga ada di dalam tulisan Abdul Masih Al-Kindi dan Yohanes Damaskus. Di mana di Yohanes Damaskus ya ini lagi kita dalami ya, Anda bisa beli bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teman-teman ya. Yohanes Damaskus yang pertama dan kedua itu si Timothy Al-Awwal juga sudah baca dan sudah kupas ya, nanti kita bisa kupas lagi. Nama dua rabi Yahudi ini masuk di dalam tulisan mereka. Abdul Masih Al-Kindi itu hidup berjarak kira-kira 100-an tahun dari sejak Muhammad mati, sedangkan Yohanes Damaskus lebih dekat lagi ya. Yohanes Damaskus itu kira-kira 50 tahun setelah Muhammad. Dan dua tulisan ini adalah tulisan bersejarah yang paling dekat dengan perkembangan awal Islam, di mana mereka tahu dan mengakui bahwa rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Kristen Nestorian termasuk Bukhairah, sebentar nanti mungkin saya harus menerjemahkan Abuna ya, kalau nggak salah Abuna Mastif Husain Masih mengenai manuskrip Bukhairah. Ya, nanti Anda bisa lihat juga 114 manuskrip Bukhairah yang ditulis oleh seorang biarawan ya yang ketemu langsung dengan Imam Bukhairah. Kemudian 114 manuskrip ini sekarang disimpan di Turki. Ya, nanti Anda lihat ya di Turki dan sebagian di Birmingham, Inggris. Itu akan kita buka. Ya, bahwa Bukhairah itu menulis Quran untuk Muhammad, ya. Dan itu masuk cerita ini ada di dalam tulisan Abdul Masih Al-Kindi dan Yohanes Damaskus. Ini merupakan salah satu catatan yang sangat-sangat penting yang Anda harus ketahui untuk tahu dari mana Al-Quran ini berasal, teman-teman. Bukan turun dari langit ketujuh, ya. Mereka tahu banget, jadi di dalam tulisan Yohanes Damaskus itu, Yohanes Damaskus mengatakan ya seorang pendeta Nestorian bernama Sergius yang sering dipanggil oleh sahabat Muhammad sebagai Jibril atau roh yang setia, ya. Jadi Jibril itu nama seseorang bukan nama malaikat, ya. Dan nanti kita cocokkan dengan bukti arkeologi dan sejarah pada abad ke-7. Jadi ceritanya makin terkuak dan makin terkuak. Bahkan penemuan J. Smith kemarin yang terakhir adalah kita menemukan sebuah koin. Koin ini pada zaman Muhammad abad ke-7. Koin ini mempunyai tanda salib dan ada tulisan Muhammad. Ya, benar. Ya, tetapi ya jadi ternyata betul ya. Nah, itu bukti sejarah nggak bisa terbantahkan.
ya. Dan koin dengan dengan tanda salib dengan tulisan nama Muhammad ini dikeluarkan oleh Umar ya, tapi bukan Umar bin Khattab ya. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai hal itu. Nah, ini teori-teori ini makin disatukan kembali dari mana asal Quran ini ya. Karena kalau kita melihat 100 tahun sampai 150 tahun pertama awal perkembangan Islam itu kita buta sama sekali. Dan Anda perlu tahu Quran tertua termasuk yang ada di Birmingham sekarang itu merupakan Quran 100 sampai 150 tahun setelah kematian Muhammad. Jadi kita tidak mempunyai manuskrip zaman Muhammad apalagi manuskrip zaman Utsman. Ini sangat-sangat mencurigakan teman-teman. Oh ya Bu, itu yang koin itu kalau saya pikir apakah di daerah itu kan dikatakan koin tadi ada salib dan Muhammad. Nah itu kan dikatakan tadi itu di zamannya Muhammad. Nah Itu sekarang tahun apa? 638 Masehi. Videonya. Nanti saya Ya, bagikan. nanti kita akan pelajari ya. Saya lagi edit videonya. Ya, itu koin tahun Tunggu. 638 Masehi dikeluarkan oleh Umar, seorang Yahudi. Dan Umar ini diajar, diberikan kitab-kitab oleh seorang pendeta bernama Gabriel. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi cerita mengenai siapa Muhammad ini tercampur aduk kalau menurut saya teman-teman. Ini bukan satu tokoh, melainkan cerita kolektif beberapa tokoh sehingga membentuk Quran yang mereka pegang sekarang ini. Jadi berarti ada beberapa misalnya mirip-mirip namanya mendekati Abdul atau Muhammad kah, Muhammad kah. Kemudian itu disempurnakan, disatukan saja dalam satu istilah atau nama Muhammad barangkali itu atau gimana? Betul, jadi betul. Pertama, kita tidak menemukan Quran zaman Muhammad. Kedua, kita tidak menemukan Quran manuskrip Utsmani. Quran yang tertua sekarang adalah 100 sampai 150 tahun setelah Muhammad, yaitu zaman Bani Umayyah, ya, kekhalifahan Umayyah. Tetapi yang lebih mencurigakan lagi, sirah-sirah dan semua hadis, ya, hadis Al-Bukhari, hadis Muslim dan 6 penulis hadis itu orang Persia, bukan orang Arab, bukan orang Makkah, semuanya orang Iran dan ini sangat mengherankan. Ya, dan semua hadis serta biografi tentang siapa itu Muhammad ditulis 250 tahun setelah kematian Muhammad. Ya, nah, jadi kita tanda tanya siapa ini Muhammad abad ke-7. Karena itulah para sejarawan dan arkeolog mereka harus kembali kepada abad ke-7. Sebenarnya siapa ini Muhammad? Karena pada abad ke-7 tidak ada satupun tulisan tentang seorang nabi bernama Muhammad yang menerima Quran. Bahkan Quran itu tidak kita kenal teman-teman. Pertama kali itu mereka tidak menyebut Quran, melainkan Furqan atau Al-Furqan. Dan ini kita buktikan dari koin, dari sejarah, dari arkeologi, bahkan Pak Dani sendiri mengakui Quran itu pertama kali tidak disebut Quran, melainkan Al-Furqan. Kalau saya amati ya, Bu Sofi, Pak Jordan dan Bro lainnya, tadi ada Bray Angle, raise hand. Kalau saya amati gini, nama Muhammad ini seperti tokoh-tokoh yang dikumpulkan. Jadi apa ya? Bisa jadi ini tokoh fiktif, bisa jadi ya. Bisa jadi ini memang ada orangnya tapi jadi korban. Dan dibuatlah tokoh ini. Bisa jadi ini Rabi kurang kerjaan. Kalau menurut saya ada tiga orang tokoh yang sudah masuk dalam kategori siapa itu Muhammad. Ini bukan satu tokoh, tapi karena sudah 250 tahun, maka cerita-cerita tentang Muhammad, punya istri Aisyah, bahkan Scott ya nanti yang lebih mengherankan, kita kan selalu mendengar cerita bahwa Muhammad ini mengawini menantunya sendiri, Zainab binti Jas, ya, istri daripada Zaid bin Haritsah. Ternyata kemungkinan cerita itu juga fiktif teman-teman. Jadi nanti kita lihat ya, ternyata ini banyak sekali cerita-cerita fiktif seputar biografi siapa itu Muhammad. Jadi selama ini yang mereka hafalkan Muhammad ayahnya Abdullah, Muhammad ibunya Aminah. Ketika kita balikkan ini konfirmasi dengan sejarah, gak cocok. Tidak cocok. Bahkan kemarin ketika saya melihat kehidupan dari Umayyah bin Abi Salt, yang mana kemarin kita sudah kupas dengan Hussein Al-Iraqi, ada 14 puisi daripada Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Ya nanti saya akan compile 14 puisi ini yang mirip dan sangat-sangat, dan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt ini selalu didengarkan oleh Muhammad ya dan masuk menjadi ayat-ayat termasuk surat Al-Ikhlas. Nanti saya akan bikin videonya ya. Nah,
kehidupan Umayyah ini aneh, agak mirip teman-teman, bahkan namanya sama dengan Muhammad, yaitu Abul Qasim. Yang kedua, Umayyah bin Abi Sa'd ini juga pernah dibelah dadanya oleh malaikat. Pada waktu itu kan kita bercerita selama ini Muhammad dibelah dadanya, betul nggak teman-teman, dicuci itu sebelum Isra Ya, Mi'raj itu? ya. Ternyata Iya, iya. itu Umayyah bin Abi Sa'd juga mengalami hal yang sama. Bahkan Umayyah bin Abi Sa'd itu mengklaim dialah nabi. Ya, nanti kita lihat puisi-puisi. Ini mungkin Sang Penggugat belum selesai ya, Sang Penggugat ya. Materinya baru awal saja. Tetapi Ya, sampai di nanti sini kita dulu. bikin season 1, 2, 3, 4 gitu, Sis. Iya, betul. Nanti kita akan kupas juga puisi-puisi yang masuk menjadi ayat-ayat Quran. Ini tidak disangkal oleh ulama-ulamamu. Ya, bahwa puisi-puisi itu masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran itu tidak disangkal oleh ulama-ulamamu. Bahkan mereka mengatakan puisi-puisi itu merupakan wahyu ilahi dan di-upgrade sama Muhammad. Jadi pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi gitu loh, ngerti ya teman-teman ya. Dan itu ada di dalam tafsir Ibn Katsir bahwa Muhammad mengambil puisi-puisi dari Umayyah bin Abi Sa'd. Sebentar, saya mau tanya ini, yang disebut ulama-ulama itu di zaman berapa, tahun berapa, ataukah ulama-ulama yang Ulama zaman awal. sekarang ini? Ulama awal. Jadi kayak Ibn Katsir. Ibn Katsir udah agak ini ya. Al-Qurtubi terutama ya. At-Tabari ya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Itu datanya ada semua. Cuman saya belum compile itu dari Husain ya. Nanti saya akan kasih Anda data-datanya karena bahasa Arab semua, Pak. Karena gini, kesulitan saya adalah buku-buku itu semuanya dalam bahasa Arab. Ketika itu kita terjemahkan ke bahasa Inggris Google Translate, karena itu bentuknya puisi. Anda tahu kan, puisi itu kalau diterjemahkan jadi kata-katanya aneh, betul ya? Ya, betul. Iya. Gambaran, Saya juga analogi, sering bikin metafora puisi. itu. Betul. Jadi ketika diterjemahkan dari Husain nggak bisa bahasa Inggris, nah saya nggak bisa ke Arabnya. Dan ketika saya tanya sama John Isaac, saya tanya Brother John kan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya bagus. Saya tanya ini kok Google nggak bisa menerjemahkan dengan baik? Dia bilang ini nggak bisa diterjemahkan karena ini bentuknya puisi. Puisi itu nggak bisa teman-teman, ngerti nggak? Misalnya puisi jerawat gue kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi aneh, ngerti ya? Nah itulah sebabnya Muslim selalu mengatakan kepada kita, kalian nggak tahu bahasa Arab, makanya nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini bentuknya puisi. Saya sudah pernah debat waktu itu sama si Wi-Fi, 85,6% Quran itu isinya pantun atau puisi. Sehingga saya pernah debat juga sama Pak Sumardin pada waktu itu. Dia mengatakan begini, Sofia, kamu harus tahu bahasa Arabnya untuk bisa menikmati iramanya, dia bilang gitu. Kenapa? Kalau kamu menerjemahkan, dia akan kehilangan rasa bahasanya. Saya kasih tahu Anda, kalau puisi bisa diterjemahkan nggak teman-teman? Nggak bisa, sulit lah. Kebanyakan Nggak artinya bisa. kiasan, Bu. Iya, sekarang iya bentuknya pantun. Itu kan bentuknya pantun tuh, Quran, betul nggak? Pantun jerawat, belakangnya sama. Kalau Anda lihat surat terakhir, surat Anas. Ilahinnas, Rabinnas, Alannas, Haliknas, Anas, gitu kan? Makanya itu gampang dihafal. Iya, nggak bisa diterjemahin. Kenapa? Karena dia mengambil ritme itu, teman-teman, belakang pantunnya itu. Coba Anda terjemahin puisi jerawat saya. Jerawat, engkau sungguh keparat. Hilang 1, tumbuh 4. Hilang di muka, tumbuh di pantat. Kau terjemahin bahasa Inggris kalau nggak kehilangan rasa bahasanya? Nah iyalah, seperti matahari tergelincir kan itu susah juga kata bahasa seperti itu. Harusnya terbenam lah, tergelincir gimana? Berarti itu bahasa metafor itu. Bukan, nah gini, Pak, karena mereka mengambil ujung akhirnya ini sama. Kalau Anda baca surat Al-Fatihah itu belakangnya mim. Habis surat Anas itu belakangnya nas. Itu 85,6% berbentuk pantun, Pak. Makanya Muhammad itu di dalam Quran dituduh syairi majnun, yaitu penyair gila. Syairi majnun. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika saya baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham ya, kalau Bapak baca buku-buku Sirah Nabawiyah, itu mereka punya puisi banyak sekali. Jadi tadi yang dikatakan Kuhan, yang dibilang sang penggugat Kuhan atau dukun-dukun paranormal di sekitar Ka'bah, itu mereka punya puisi, Pak. Dan kalau Anda tahu, Anda pelajari puisi ya, Anda beli aja buku puisinya mereka. Itu puisinya mirip sekali dengan ayat-ayat di dalam Quran. Makanya saya heran ketika baca Sirah Nabawiyah, loh ini kok orang Arab suka bikin puisi. Karena pada waktu itu mungkin zaman Arab ya, waktu atau di gurun, Anda lihatlah kehidupan mereka. Nggak ada TV, nggak ada radio, betul nggak Pak? Belum bisa TikTok, belum bisa nge-zoom. Apalah hiburan mereka Pak kalau nggak nyanyi-nyanyi dan bikin puisi? oh iya betul ya. Apalagi hubungan transformasi.
apa Salah namanya salah satunya informasi terkenal beritanya. kemarin yang saya salah satunya terkenal kemarin nanti saya akan bikin video adalah puisi Membelah Bulan dari Imrul Al-Qais. Dan ini masuk menjadi surah itu nomor dia. 54 ya, surah Al-Qamar di dalam Al-Qur'an. Jadi membelah bulan itu bukan mukjizat ya. Jadi ada Itu ceritanya puisi dan misalnya. diakui oleh ulama-ulama. Hanya orang muslim abangan nggak tahu. Kalau kalian muslim awam ya nggak ngerti Itu orang. dia. Kalian taunya Jadi kalau ngapalin doang. ada Abdul yang bilang, oh itu mukjizat Muhammad membelah bulan, tapi nggak pernah ditutup lagi. Itu puisi Pak, puisi Imrul Al-Qais ya. Ya, lanjut. Lanjut. Tunggu tadi. Kita buat mereka terguncang. Tadi Bu dikatakan koin tanda salib sama apa ya tulisan Muhammad. Iya. Itu dari itu zaman tahun 638 Masehi dikeluarkan. Itu yang keluarin itu kan apakah di tanah Yang mengeluarkan itu seorang Yahudi bernama Umar berasal dari kerajaan Hira. Kira-kira itu terbuat dari apa? Emas, perak, atau tembaga kah? Aluminium kah? Emas kali ya nggak tahu. Emas mungkin tuh. Nggak perhatiin itunya Pak. Yang kita perhatiin adalah gambar salib dengan nama Muhammad di situ. Dan Umar ini dari kerajaan Hira. Familiar? Yang mereka mengatakan Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Maksud saya gini Bu, kan itu kalau itu dicetak kan misalnya sekian banyak koin itu dicetakkan kalau bisa dijadikan sebagai alat tukar ya. Seperti itu atau gimana kan? Nah, koin itu atau sebagai mata uang di zaman itu. Nah, sekarang ketika itu digunakan kan sesudah berarti ada pembuatannya itu apakah cuma dibuat seperti kalau zaman sekarang ini kan sudah teknologi pabrik lah. Kalau di sana kan ada tukangnya, tukang besinya, siapakah pencampurnya, sehingga mampu mengeluarkan misalnya 1000 koin yang seperti itu. Ya, sehingga bukti arkeologinya kan itu sudah ada kan, terbukti kan itu. Yang dipakai zaman itu. Nah, pertanyaan saya berarti sesudah itu berarti ada orang yang seolah mengangkat ini nama ini yang sekalipun ada beberapa sumber yang sekalipun bisa saja orang lain kemudian dikasih saja dia inisialnya, istilahnya atau apa namanya saja yang Muhammad itu yang seolah-olah menuju kepada Nabi itu sendiri. Muhammad itu bukan nama Pak, gelar. Nah ini yang kan bisa mengeluarkan koin adalah seorang raja atau penguasa ya. Ini teman-teman mesti paham dulu. Dan yang mengeluarkan koin berlambangkan salib dengan bertuliskan nama Muhammad itu adalah Umar dari kerajaan Hira. Itu data arkeologi dan data sejarah tidak terbantahkan. Itu fakta. Nah, ya di zaman Hira itu dia kuasai itu di mana? Ada di zaman kan itu kalau mau daerah mau dilihat Irak Pak, Irak Utara. Persia. Yes. Itulah sebabnya semua penulis hadis berasal dari Persia. Oh, nah sekarang antara seperti tadi para apa ya hadis-hadis itu kan jaraknya berapa? 200 atau 100 lebih? 250 tahun. 250. Jadi kalau ukuran manusia 70 tahun itu misalnya ada bisa menjadi 4 generasi, 7 kali 4 14 28 ya. Jadi ada 4 generasi di sana. Iya kayak telur jin nih dihitungin, lu lihat deh. Kayak enggak? Enggak, ini kan perhitungannya gini, 4 generasi ini, 4 generasi yang kalau melihat bahwa 4 silsilah ini yang mewarisi cerita tentang Muhammad. Nah, dari 4 generasi ini kita bisa uji apakah mereka misalnya dari generasi pertama kemudian ke generasi kedua. Oke,
dari sumber pertama kemudian sumber kedua, oke, saya bisa akui dia 100%. Tapi sumber ketiga dan keempat ini menjadi tanda tanya apakah dia bisa seperti itu. Apalagi kalaupun itu seperti hafalan itu. Sehingga kisah Nabi di zaman itu sendiri bisa dibuktikan oleh hadis-hadis Nggak itu. bisa Pak, hadis-hadis itu. Bapak percaya nggak ada orang yang ngapalin 600.000 hadis seperti Bukhari? Bahkan Lah iya, sekarang nah, ya, teman-teman harus tahu manuskrip Bukhari tulisan tangan Imam Bukhari itu kita nggak ada. Tulisan tangan Imam Muslim gitu kita nggak ada. Yang Muslim punya itu adalah tulisan daripada muridnya Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Manuskripnya disimpan di Birmingham sekarang di Inggris. Jadi kita nggak punya tulisan tangan Imam Bukhari ya. Yang mereka katakan penulis hadis itu kita nggak punya. Kita juga nggak punya tulisan tangan Imam Muslim. Padahal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini merupakan dua buku yang termasuk sahih yang menjadikan rujukan utama hadis-hadis. lah berarti itu nama itu sebenarnya seperti universitas begitu. Universitas kemudian kasih nama karena bukan katakanlah dia sebagai guru, dia yang mengajar, murid-muridnya yang nulis. Murid-muridnya Ya, manuskrip daripada tertua putung, dari hadis Bukhari itu adalah tahun 1000 lebih. Itu udah diuji karbon. Ini berjarak berapa tuh dari Muhammad? 400 tahun dari kehidupan Nabi Muhammad. Itu manuskrip tertua dari Imam Bukhari. Jadi murid-muridnya mengatakan, oh ini tulisan Imam Bukhari atau dari Imam Bukhari. Tapi tulisan tangan Imam Bukhari nggak ada. Jadi tahun 1000 ya teman-teman. Manuskrip itu. Hadis-hadis. Jadi berarti di sini di dalam mereka menuliskan merangkai kata-kata ini sehingga seolah-olah mengandung syair, bisa saja itu ada kandungan menambahkan, disisipkan, diakhiri begini Pak Jordan, seperti begini Pak sebuah Jordan. kata. Begini ya, kalau menurut hasil pemikiran saya ya, mengenai sejarah Mekah, Muhammad, ya, agama Islam, ada hadis, sirah segala macam, itu adalah sebuah konspirasi kalau saya bilang, ya, konspirasi politik mungkin ya, atau konspirasi uang barangkali. Kenapa? Karena sangat mencurigakan, ya, seperti yang tadi siang saya katakan, di seluruh tanah Arab itu banyak sejarahnya, apalagi itu daerah panas ya. Jadi kalau ada prasasti, ada bukti sejarah, nggak gampang rusak di situ. Hujan tuh jarang sekali terjadi, ya. Jadi seharusnya bukti berupa prasasti atau arkeologi, ya, masih tetap utuh gitu loh. Apalagi ini yang kita buktikan jauh sebelum Abraham aja ada bukti arkeologisnya. Ini yang zaman Abraham malah nggak ada di kota Mekah. Kan gitu, kota Mekahnya nggak ada. Bukti arkeologisnya apa lagi? Ya. Jadi kalau saya menganggap ini sebuah konspirasi. Jadi kalau ya, sebuah agama tanpa sejarah, tanpa dokumentasi sejarah itu adalah dongeng. Ya, Hindu dan Buddha pun ada sejarahnya, ada arkeologinya, ada catatannya, ada bukti-buktinya. Itu Hindu dan Buddha. Tapi ini sebuah agama yang tidak ada catatan sejarahnya. Yang catatan sejarahnya itu salah semua. Ya ini apalagi kalau bukan dongeng, dibuat-buat. Karena kalau dongeng itu kan tidak ada catatan sejarahnya kan, imajinasi seseorang aja. Iya, betul Bu. Jadi kalau menurut itu saya tadi ya, ada Bro Engel mau itu sudah angkat jari itu. Coba Iya, benar. Bro Angel, silakan untuk menyatakan sesuatu. Ada yang kepingin nggak connect loh. Oh, dia udah keluar berarti dia udah ini. Baik. Lanjut. Ini bentar lagi saya dan Bu Sofi akan pindah tempat. Jadi dilanjut oleh betina yang satunya lagi. Iya. Waduh. Tapi kita juga harus kelar kok sebentar lagi ya. Waktu kita 20 menit lagi kita juga harus selesai ya. Silakan dilanjut. Ya, kenapa Bu?
Harus kelar. Ada. Iya, karena ada acara berikutnya. Oh, berapa jam udah ya? Sudah nggak terasa ya. Sudah Nggak terasa 1 jam loh. lebih. Ya, Aduh. kalau asik memang nggak berasa, bro. Ya, Berarti kita mesti bikin topik berikutnya ya. kita bikin episode keduanya, bro. Ya, Ya, Masuk silakan Iya. Ustadz Zulkarnain ya. Iya, silakan dilanjutin nih Pak Sang Penggugat. Iya. Masih ada Bu, itu Kalau ada sudah soal selesai, lagi kasihan itu. Kalau dari sang penggugat mungkin sudah selesai. Kita lanjut episode keduanya aja, bro. Nah, ini Oke lah lanjut, kalau begitu. ini Iya. apa namanya? Kasihan Tinggal, soal gratianya itu. komplain-komplainnya. Ayo silakan komplain. Ya Pak, kalau Gracia silakan Pak. Ya, selamat malam. Shalom. Shalom Pak, shalom. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan mbak yang cantik-cantik. Mau bertanya tentang tadi pembahasan kita tentang manuskrip yang ada gitu. Apakah itu asli atau sudah palsu begitu? Jadi mereka yang sekarang ini Quran yang sekarang ini kan dari Kairo Mesir. Apakah hal demikian mereka mengadopsi dari kita Kristen kali ya? Seperti itu, Iya. Mbak. Jadi gini Pak ya, seperti statement awal saya tadi barusan. Saya bisa mengatakan bahwa 99% seluruh kisah tentang Muhammad, tentang Mekah, ya, dasar yang paling awalnya, sejarah yang paling awalnya adalah palsu semua. Tantangan saya untuk kepada semua umat muslim, tolong tunjukkan saya sejarah Islam yang lebih tua dari Sirah Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena Nabi Anda lahir abad ke-6. Sirah Ibnu Ishaq ditulis abad ke-8. Dari mana sumbernya dia menulis itu? Ya, Allahu a'lam. Sorry Biasanya bro, seperti itu. aku iniin. Kita nggak punya tulisan Ibnu Ishaq, yang kita punya manuskrip dari Ibnu Hisham. Iya, kan mereka yang bilang sejarah mereka tertuanya mengklaim. kan Ibnu Ishaq gitu kan. Iya, tetapi itu nggak ada. Jadi tulisan Ibnu Ishaq itu nggak ada. Iya. Itu yang saya pernah baca di buku ya. itu. Setelah beberapa waktu setelah kematian Muhammad, barulah wahyu-wahyu itu dikumpulkan oleh para pemimpin muslim dari catatan-catatan yang ditulis di atas daun-daun, batu-batu, tulang belikat, onta, dan lain-lain sebagainya, serta dari ingatan-ingatan orang yang telah menyimpannya dalam memori mereka. Kok di saya suaranya putus-putus atau cuma di saya atau semuanya ini? Iya, saya juga. Iya, Saya kira suaranya saya nggak doang kedengeran. yang saya doang kirain. Yang berbeda. Pak, sinyalnya perbaiki dulu Pak. Taruh di saya panci bisa Pak. mungkin tambahkan. Iya, Pak Aku Penggugat, yang- barangkali Baik. saya bisa. Baik, saya mau tanya Bro Bray, masih mau bertanya sesuatu atau mengutarakan sesuatu? Bro Bray? Oh, kayaknya nggak ada nih. Ya. Open, Bu. Oh, kamu udah keluar ya? Oke, saya kan udah kasih co-host. Signalnya sampai dia keluar barangkali. Oh, oke. Udah, buka sendiri. Buka sendiri, Bro Bray. Iya Bu, enggak Bu, hanya mau bercanda aja sama sang penggugat nih Bu. Sang penggugat itu telurnya segede mana telur jin? Aduh. Telur jinnya segede mana? Enggak, kalau segede telur ayam, saya mau beli setengah kilo buat sarapan. Jangan nanti Telur jin. kerasukan. Aduh, wajodan lagi. Aduh.
Katanya bertelur. Oh, yang bener nih. Lupakan dulu lah, saya lagi. Ini saya mau Lanjut. tanya nih Pak ini. Ya nih. Enggak, beneran serius. Ini gini Katanya kalau jin bertelur, kalau telurnya segede telur ayam, saya mau beli. Nggak ada Iya, yang ini Pak Jordan. Pak Jordan terlalu perasa. nanti kerasukan. Saya takutnya kerasukan loh. Hati-hati. Satu Enggak kan aja tadi sudah. dibilang itu Mana ada orang artinya Kristen kerasukan. Ya telurnya dimakan, telur jin kan itu sama. iya. Kok aneh ya jin bisa bertelur ya? Saya pikir Oke. cuma hewan doang bertelur. Iya, ini ya. Parah juga. Untuk yang Pak Sola Gracia tadi ya. Adalah aneh kalau kita membaca sejarah kaum muslim gitu ya. Jadi katanya dikumpulkan dari daun-daun kering, tulang-tulang, ya kan. Nah, sedangkan gini, di zaman dahulu aja, Iya. ketua lingga kita itu aja, ya, sudah bisa dikumpulkan loh, sudah bisa susun buku. Ini yang lebih baru malah nggak tercecernya di mana-mana, di tulang, di daun, kan aneh. Nggak masuk akal Ya, ceritanya. yang Pak, kalau versi yang itu sudah sekarang ini kan disatukan. dari Kairo Mesir. Ya itu dia masalahnya, yang Kairo Mesir itu tentu harus ada asalnya dong. Iya nggak? Enggak, asalnya hanya hafalan ya. Iya. Jadi Quran yang sekarang ini tidak berdasarkan manuskrip, hafalan. Dalam bentuk oral gitu. Jadi dalam bentuk bahasa ucapan Arabnya gitu mereka. Bu, ini kan saya Itu tahu doanya ketika bis kota, bis bank. saya tahu gini, alur ceritanya kan itu dari Doa. apa ya, dikumpulkan oleh si Usman ya. Kemudian itu menjadi satu. Nah, itu kan sudah ada manuskrip. Nah, ketika itu tidak ditemukan berarti jadi hafalan lagi, Pak. Manuskrip Seperti ini Ya, bakar, kita tidak Pak, menemukan katanya. manuskrip Utsmani. Iya, katanya dari Nah, bakar. berarti Aneh. dilafalkan. Nah, itu kalau bisakah Ini ada orang contohnya yang seperti ini. mampu melafalkan yang Orang Sulawesi Selatan itu kalau Pak Sola Gratia, mohon maaf, signal Bapak Jordan. putus suara Bapak. Ya. Nggak Iya. jelas. Gini, kalau kata si Iha di chat ya, katanya begini. Mereka hafal-hafal Al-Quran. Ya Pak. Ngomong manuskripnya sama persis bacanya dengan Quran yang sekarang. Ya. Jadi Manuskrip menurut mana orang kamu nggak punya manuskrip kok nggak manuskrip? ada manuskrip kan aneh. Kan iya makanya saya mau ngomong Itu gitu. yang sekarang yang Manuskrip nggak baru-baru itu ada. kan bahasa Arab modern. Iya. Ya. Dan yang memberikan tanda baca itu adalah orang yang bernama Hajjaj Ibnu Yusuf. Ya. Abad berapa itu, Pak? Abad berapa? Manuskrip. Itu abad ke-8 juga. Sampai sekarang nih loh saya tantang, mana Quran yang turun dari Loh Mahfuz dari langit ke-7 sampai ke langit pertama ini loh nggak ada. Itu dalam... mana Quran yang turun dari langit ke-7 pada malam Lailatul Qadar mana? Ya, Iha, kamu cukup jawab satu aja pertanyaan saya. Tolong kamu sampaikan ya. Apa bunyinya ayat persusuan orang dewasa yang dimakan burung? Dan pernah juga katanya itu Al-Quran itu dimakan kambing. Ya, jadi di hadis itu ada macam-macam, Pak. Ada yang bilang domba, ada yang bilang kambing, ada yang bilang burung, ada yang bilang rayap, nggak ada yang jelas. seperti agamanya serba nggak jelas. Mau nanya dong. Ya silakan Pak, silakan. Apalagi contohnya seperti ini, orang-orang Sulawesi itu kan mau membahas Indonesia aja belepotan, Sulawesi Selatan. Contohnya kayak Irian Jaya, mereka tamat lagi Irian Jaya. Dia hafal Al-Quran, pasti ditamat-tamat lagi kata-katanya. Dilihat nih ayat persusuan dewasa nih, sama gugat. Iya. Itu pertanyaannya. Apa bunyinya ayat persusuan orang yang telah dewasa? Bunyinya gimana?
Ini adalah Sunan Ibnu Majah 1934. Sahih. Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali. Lembaran-lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Kalian percaya nggak ada burung bisa makan firman-Nya Allah? Percaya nggak percaya Bu? Ya, biasa, Bu. Burung, namanya Firman burung. Allah Burung. yang tempat lain kambing ya. Firman Allah bisa dimakan kambing. Aduh, gimana nih teman-teman? Pas ya. Bro, sis, saya ngungsi ke StreamYard ya. Lanjutkan Bu. ya. Oke siap. Enggak, Bu. itu kambing yang makan. Kambing yang makan kita, saya beli kambingnya ada di mana? Pak Bre, sebentar. Itu kambingnya udah jadi sate. Kambingnya harus Kambingnya sampai dieksekusi sekarang itu. masih jadi buronan. Tuh, kita kembali ke Bu, teksnya. udah itu jadi dikatakan sate, burung. bukan buronan lagi. Itu udah kambing tua. Itu burung tunggu. Itu burung itu burungnya ada kan di zaman itu sudah ada burung peliharaan atau burung liar yang tiba-tiba masuk itu. Gimana bisa ceritanya burung-burung ini? Ya, nggak usah dipikirin, Pak. Ah, buku-buku mereka nggak ada burung masuk, biarin burung masuk lah. Serius sekali, Pak Jordan ini terlalu serius. Iya kan itu dicampur pelet lah barangkali lah supaya kan enak itu ke buku seperti itu jadi makanan kelaparan kali itu burung-burung. Hah? Pusingin apa? Bung Jordan. Pusingin sama dia. Pak penggugat. Sang penggugat. Orang nanya juga. Bertanya aja kok dimarah. Aduh gimana? Bukan, maksudnya ini loh, aneh-aneh aja. Pak Jordan itu orangnya kritis teman-teman. Dia itu suka menyelidiki. Dia serius orangnya. Dia serius ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengasihi teman kita sendiri. Iya sebentar ya teman-teman. Saya akan memberikan pengumuman. Tolong Bu Sofi, tolong ini diturunkan dulu sebentar Bu Sofi. Ya, baik. Teman-teman semua yang ada di live chatting dan yang ada di Zoom bersama-sama kami, hari ini memang sangat serius, ya, pembahasan yang sangat luar biasa. Kita akan membuat episode yang berikutnya, yang kedua, untuk continue, untuk melakukan pemaparan dari Pak Sang Penggugat. Jadi bagi orang yang telah mengangkat tangan tadi, belum sempat diberikan pembicaraannya, kami memohon maaf ya. Dan Bapak Ibu, saya akan mau memberitahukan pada hari ini, acara pada malam hari ini ada 16 channel yang ikut bersama-sama live bersama-sama WAFM. Pertama yaitu channelnya Sang Penggugat, Al-Hayat Indonesia, Malikil Amalak, WAFM Apologetik, Ligo Apologetik, KH Lidara Raiwawa, Anacrosnims, Waranai, dan kemudian ada WAFM Facebook, Tentara Kristus Channel, Wainat Petra, Kodek FH, King Alexander, Wah Sulu, Batu Karang, Brahmanaha. Saya minta teman-teman yang bisa mensupport YouTuber kita ya, yang biar mereka lebih semangat lagi untuk membawa berita kebenaran ini, membongkar pengajaran-pengajaran palsu ya. Tujuan kita adalah untuk membawa mereka masuk dalam kerajaan surga supaya mereka tidak binasa. Jadi kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu sudah tidak bisa ditawar dan diganggu gugat ya. Saya minta kepada Sang Penggugat untuk memberikan kata-kata statement terakhirnya sebelum kita menutup acara ini. Silakan Pak Sang Penggugat. Iya. Ya, kita sudah baca sebagian tadi kisah-kisah dongeng masuk ke dalam Quran kalian.
Untuk saudara-saudara yang muslim, mohon maaf ya, bukan saya bermaksud untuk menghujat ya atau menghina kalian, tapi ini adalah fakta sejarah yang bisa kita dapatkan ya. Seharusnya ketika kalian mendapatkan fakta sejarah yang seperti ini, mulailah kalian kritis dengan agama kalian ya. Sudah berapa banyak yang saya bongkar di sini ya, belum di channel saya sendiri. Sudah sangat banyak. Tinggal kalian pikirkan saja. Ya, saya memberikan semua dalil, semua yang ada saya keluarkan di situ. Saya tampilkan di layar. Ya. Bukan omong kosong, bukan hasil ocehan ngarang-ngarang ngindul seperti itu. Ya. Saya persilahkan kalian untuk cari. Kalau kalian sudah cari, kalian sudah dapatkan bahwa apa yang saya tunjukkan itu adalah benar, mulailah kalian berpikir. Agama apa yang mengajarkan seperti ini? Kebohongan seperti ini, bagaimana bisa dipercaya sebagai sebuah agama yang menuntut kalian masuk ke dalam kerajaan surga? Jelas tidak mungkin. Ya. Itu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk yang menyaksikan. Terima kasih untuk WAFM. Jangan lupa semua channel Kristen kita subscribe ya. Di-subscribe supaya pelayanan kita semakin berkembang, semakin banyak yang disadarkan. Suka tidak suka di luar sana ada muslim yang mau berpikir. Kalau Anda tidak mau berpikir, terserah. Itu urusan kalian. Kami hanya menyampaikan, ya, silakan kalian pertimbangkan sendiri. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk Pak Sang Penggugat yang telah memberikan pemaparan. Saya percaya untuk waktu yang akan datang, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan mempelajari pelajaran yang ditambahkan dari pemaparan hari ini ya. Baik teman-teman, sebentar ini kita akan lanjut kepada webinar karakter building ya. Narasumbernya Pak Yeon sudah ada bersama-sama kita di room ini. Kita akan akhiri acara ini. Kami meminta kepada seluruh yang ikut bersama-sama kami di live streaming saat ini, kalau Anda ingin bergabung bersama-sama kami untuk naik ke atas ke Zoom, ada link yang telah dibagikan di tempat yang kalian tonton sekarang, itu linknya masih sama, dan di akhir dari acara webinar ini akan dibagikan materi untuk menguji karakter kita, karena ini sangat menarik, jangan dilewatkan ya teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat malam buat Indonesia. God bless you. Bu Heni, operator, silakan. Ya. Ini saya tetap di sini aja ya, nggak usah keluar ya, ikuti webinar ini ya. Artinya tetap ya, di sini ya, apa ya? Iya, ini siapa yang berbicara ya? Saya Rola Runner, Bu. Oke, boleh Pak, silakan monggo. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Nanti kalau selesai acara ini, Bapak mau continue, kita akan diskusi ya Pak ya. Iya, soalnya tadi udah tutup dulu sih, saya mau menyanggah teman Pak ini. Iya, boleh Pak. Karena acaranya udah ditutup, ya udah. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya aja. Oke. Ya. Makasih. Teman operator sudah bersedia, sudah dipadamkan ini acaranya? Moderator, operator. Halo, Pak Operator. Nah, operator 2 sudah broadcast end, Bu. Oke, bagaimana Abang membantu operator 1 untuk di-end-kan dulu? Siap. Makasih, Bang. Sebentar. Wait. Ya.